Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Fikri Farihin MPDI, tak lupa pula teman-teman PAI semester 6 yang saya banggakan. Baik, di sini kami dari kelompok 10 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Pendidikan di Brunei Darussalam. Baik, saya di sini sebagai moderator sekaligus materi pertama. Saya akan menjelaskan profil negara di Brunei Darussalam. Baik, Brunei Darussalam di sini merupakan salah satu negara di kawasan Asia, di Asia Tenggara yang terkenal sangat makmur. Brunei Darussalam ini merupakan anggota ke-6 di ASEAN yang mendapatkan kemerdekaannya di Inggris pada tanggal 1 Januari 1984. Di sini kepala negara Brunei Darussalam yaitu seorang sultan yang sangat kaya sekaligus sebagai kepala pemerintah yaitu Perdana Menteri. Di sini kekuasaan sultan yang diberikan konstitusi begitu besar, namun sistem pemerintah Brunei Darussalam ini bersifat demokratis, tetapi dalam hal cara pemilihan para birokrat di Brunei cenderung dengan sistem recommended tertutup. Sistem ini tidak menyerap personil dari seluruh lapisan masyarakat tersebut. Dengan demikian, Brunei Darussalam merupakan negara kerajaan dengan kepala pemerintahan berada di tangan sultan, dan tercatat 2/3 jumlah penduduk Brunei adalah orang Melayu. Kelompok etnik minoritas yang paling penting dan yang menguasai ekonomi negara ialah orang Tionghoa yang menyusun lebih kurang dari 15% jumlah penduduknya. Etnis ini juga mengembangkan bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Melayu atau yang meruap akan bahasa resmi, serta bahasa Tionghoa. Bahasa Inggris juga ditentukan secara meluas. Baik, dan terdapat sebuah komunitas ekspatriat yang agak besar dengan sejumlah besar warga negaranya. Dan Australia, Islam ialah agama resmi Brunei dan Sultan Brunei merupakan kepala agama negara itu. Agama yang lain yang dianut termasuk agama Buddha. Baik, keutamaannya oleh orang Tionghoa, agama Kristen, serta agama-agama asli dalam komunitas-komunitas yang amat kecil. Ekonomi kecil yang kaya ini adalah suatu campuran keusahawan dalam negeri dan asing, pengawalan kerajaan tersebut, kebijakan serta tradisi kampung. Baik, di sini juga ada sejarah pendidikan. Brunei Darussalam di sini merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang sangat makmur. Baik, Brunei Darussalam di sini dipimpin oleh seorang sultan yang sekaligus sebagai kepala pemerintah. Dalam bidang pendidikan, pemerintahan di Brunei lebih mengutamakan pada penciptaan SDM yang berakhlak, beragama, dan menguasai teknologi. Pendidikan formal di Brunei dimulai pada tahun 1912 dengan mulai dibukanya sekolah Melayu di Bandar Brunei, Bandar Seri Begawan sekarang. Kemudian diikuti dengan pembukaan sekolah-sekolah lainnya di wilayah Brunei tersebut, Kuala Belait dan Tutong. Sebelumnya pada 1916 masyarakat Tionghoa telah mendirikan sekolah sendiri di Bandar Seri Begawan 11. Pada tahun 1966 sekolah Melayu pada tingkat pendidikan menengah dibuka di Belait pada tahun 1979. Pendidikan dimulai dari TK yang merupakan bagian tingkat dasar mulai diterapkan di Brunei. Sedangkan Universiti Brunei Darussalam didirikan sejak tahun 1984. Kurikulum tersebut
pendidikan nasional mewajibkan para siswa untuk menguasai dua bahasa, yaitu dari bahasa Melayu dan Inggris. Bahasa Melayu di sini digunakan untuk mengajar mata pelajaran bahasa Melayu, pengetahuan agama Islam, pendidikan jasmani, lukisan, serta dan pertukangan tangan. Sedangkan bahasa Inggris di sini digunakan untuk mengajar mata pelajaran seperti sains, matematik, geografi, sejarah, dan bahasa Inggris itu sendiri. Dengan demikian, pemerintahan Brunei Darussalam merumuskan model pendidikan yang objektif, yaitu pendidikan sebagai wadah untuk melahirkan rakyat yang taat beragama, di mana mereka akan menjadi pelita umat yang mempunyai pemahaman yang sangat tinggi dengan penanganan yang benar. Itulah supaya manusia yang dirancang dan akan lahir, yaitu menjadi manusia yang Brunei yang berilmu, mahir, dan beramal salih. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya yaitu dijelaskan oleh partner saya, yaitu Bulan Maulina. Untuk Bulan Maulina dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya melanjutkan materi selanjutnya. Di sini poin ketiga yaitu ada sistem pendidikan. Pemerintah Brunei menetapkan 3 bidang utama dalam pendidikan, yaitu sistem BWI bahasa di sekolah, konsep Melayu dalam belajar, dalam kurikulum sekolah, dan peningkatan sumber daya manusia termasuk pendidikan kejuruan dan teknik. Sistem pendidikan umum di Brunei Darussalam memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara Commonwealth lainnya seperti Inggris, Malaysia, dan Singapura. Sistem ini menggunakan pola A7-3-2-2 yang melambangkan lamanya masa studi untuk masing-masing tingkatan pendidikan, seperti A7 berarti 7 tahun tingkat dasar, 3 tahun tingkat menengah pertama, 2 tahun tingkat menengah atas, dan 2 tahun lagi pra-universitas. Untuk tingkat dasar dan menengah pertama, sistem pendidikan Brunei tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Pendidikan dasar bertujuan memberikan kemampuan dasar bagi murid-murid dalam menulis, membaca, dan berhitung, di samping membina dan mengembangkan karakter pribadi. Berharap anak berumur 5 tahun diwajibkan memasuki TK selama setahun sebelum diterima di SD kelas 1. Kenaikan tingkat dari TK ke SD dilakukan secara otomatis. Di tingkat SD mulai dari kelas 1 dan seterusnya. Setiap murid akan mengikuti ujian akhir tahun dan hanya murid yang berprestasi saja yang dapat melanjutkan ke kelas berikutnya. Sementara yang gagal harus tinggal di kelas. Sudah itu baru mendapat kenaikan kelas otomatis. Setelah mengikuti pendidikan dasar 7 tahun, murid yang lulus ujian akhir dapat melanjutkan pendidikan ke SLTP selama 3 tahun. Selanjutnya mengikuti ujian pada tahun ketiga. Bagi siswa yang lulus ujian akhir, SLTP akan memiliki pilihan, yaitu yang pertama dapat meneruskan ke tingkat SLTA. Yang kedua dapat meneruskan sekolah kejuruan. Di antara pendidikan yang paling penting bagi setiap manusia adalah pendidikan Islam. Pihak kerajaan Brunei sangat mengutamakan pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam mulai diberikan kepada anak-anak sejak mereka belum sekolah sampai ke perguruan tinggi. Karena pendidikan Islam merupakan pendidikan yang melatih kepekaan para peserta didik untuk bersikap berdasarkan spiritual Islam. Untuk tingkat dasar dan menengah pertama, sistem pendidikan Brunei tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Baik, di sini selanjutnya perbandingan di negara Kesatuan Republik Indonesia dan di negara Brunei Darussalam. Di sini ada persamaan pendidikan di negara Brunei Darussalam dan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki kesamaan pada pendidikan menengah pertama dan kurikulum tentang pendidikan agama. Pendidikan menengah pertama di dua negara ini sama-sama berlangsung selama 3 tahun. Kedua negara ini juga memiliki kesamaan pada kurikulum, yaitu memasuki mata pelajaran agama dalam kurikulum. Di sini ada perbedaan juga, perbedaan pendidikan di negara Brunei Darussalam dan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, pendidikan di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki banyak perbedaan.
diantaranya pada sistem pendidikan taman kanak-kanak dan sistem pendidikan untuk tingkat menengah atas, serta pada penggunaan bahasa Inggris dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, pendidikan dasar di Indonesia dimulai ketika anak-anak memasuki sekolah dasar, yaitu ketika berusia 6 tahun, sedangkan di Brunei Darussalam dimulai sejak taman kanak-kanak ketika anak berusia 5 tahun. Mereka diwajibkan masukkan TK selama 1 tahun sebelum diterima di SD. Bagi siswa yang ingin terjun kerja dengan sistem pendidikan di Indonesia sejak SLTP sudah diarahkan untuk mengambil sekolah kejuruan. Sedangkan di Brunei Darussalam sekolah kejuruan baru diperkenalkan setelah siswa tamat SLTP. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.